yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jaminan dari Allah akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, ja'alallahu al-amra ashala alaihi li ru'yatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manami. Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah baginya untuk mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, maka semakin mendekati untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidur kita. Dan siapapun yang mendapatkan anugerah dari Allah bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam tidurnya, itu suatu tanda kehidupannya akan menjadi bertambah baik dan bertambah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat, saufa takunu hayatuhu sa'idah. Orang yang selalu bersalawat kepada baginda Rasul mendapatkan jaminan hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Yang kelima, barokatun lil atfal, barokah anak-anaknya. Kemudian yang keenam, bitolaqatun fi rizqihi wa barakallahu bih. Allah akan melancarkan rezekinya dan membarokahkan rezekinya. Maka oleh karenanya, siapapun yang ingin oleh Allah dilancarkan rezekinya, dibarokahkan rezekinya, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rezeki yang barokah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan akan mendatangkan pahala. Pahala akan mendatangkan kenikmatan. Kenikmatan itulah yang kita dambakan, kenikmatan dunia dan akhirat. Yang keberapa ya, lupa saya? Enggak. Tadi keberapa? 6 ya? 6 ya? Padahal saya pura-pura lupa. Maksudnya mancing gitu, takutnya ada yang tidur nih. Tapi nggak apa-apa sih, tidur aja nggak apa-apa. Iya, pengantar tidur ya. Kemudian yang ketujuh, najatum min dzikri dunya, najatum min dzikri wa syiddati dunya. Orang yang selalu bersolawat kepada kekasihnya Allah, oleh Allah akan diselamatkan dari himpitan dan kesusahan dunia. Dengan banyak bersolawat, maka segala kesusahan kita oleh Allah akan diangkat. Hati yang sedang resah gelisah, gundah gulana, apabila ingin hilang rasa gundah gulana, resah gelisah, ingin mendapatkan ketenangan hati, maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang yang cinta bersolawat kepada Nabi, mereka mengatakan, apabila datang kepada kalian bala tentara kesedihan, maka bersegeralah kalian bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah bala tentara kesedihan tersebut akan dapat dikalahkannya dengan sangat mudah. Artinya dengan barokah bersolawat, kesedihan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diganti dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, dengan ketenangan batin, ketentraman hati, kedamaian jiwa.
Itulah tangga yang paling utama dan yang paling pertama untuk menggapai bahagia adalah ketenangan hati. Yang keberapa itu ya? 7 ya. Yang kedelapan adalah apa yang lupa lagi saya. Biasa mancing-mancing itu. Yang kedelapan, tahta saya kuno qariban minan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Artinya ia akan sangat dekat tempat duduknya, posisinya dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Barang siapa yang ingin tempat duduknya, posisi tempat duduknya sangat-sangat dekat dengan baginda Rasul, maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah mengatakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling istimewa, mendapatkan keistimewaan, bisa duduk dekat denganku, kata beliau, di hari kiamat adalah aksaruhum alayya salatan, adalah mereka yang paling terbanyak bersolawat kepada aku. Maka yuk, jangan pernah bosan untuk selalu bersolawat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan situasi kondisi apapun, sendirian atau banyak orang, sedang senang atau susah, teruslah membasahi lidah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memperbanyak salawat adalah sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Kalaulah umpama kita belum bisa membuktikan kecintaan kita kepada beliau dengan sesungguhnya, ya minimal kita mempunyai tanda-tanda cinta kepada beliau. Dan tandanya orang yang cinta kepada beliau adalah memperbanyak bersolawat kepada beliau, insya Allah. Terutama anak-anak kita yang masih kecil-kecil di PAUD, di TK, seyogyanya lah kita banyak memperdengarkan salawat ke telinga mereka. Jangan sampai anak-anak kita diperdengarkan di telinga mereka lagu-lagu yang tidak bermanfaat, tapi perdengarkanlah salawat kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Perkenalkanlah kepada mereka agar mereka memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah dan selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membuktikan kecintaannya kepada beliau, maka dijamin akan bersama beliau nanti di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana beliau bersabda, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Man utawi sapa wong iku ahabbani mika cinta ya si wong ing ingsun, kana mangka ono ya si wong ma'i iku tetep sarta ingsun bil jannati iku tetep ing dalam swarga. Tok 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 tok. Apaan ya? Panas banget. Sapa wong kang cinta Kangjeng Nabi masuk Surga. besuk
serta ingsun in dalam suarga. Siapa yang cinta Nabi besok akan bersama Nabi di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang ke 8. Semuanya ada berapa tadi ya? Buka lagi saya. 10 ya. Sekarang yang ke 9. Barokah, manfaat, fadilah, keutamaan, keistimewaan memperbanyak salawat kepada beliau adalah tahta himayatillahil khassah, akan mendapatkan perlindungan secara khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan melindunginya secara khusus, melindungi dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana. Apabila kita selalu bersalat kepada beliau, maka Allah akan melindungi kita secara khusus. Berapa banyak orang-orang yang oleh Allah diselamatkan dari berbagai macam malapetaka, mara bahaya, penyakit, karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ke-10 adalah ini yang paling utama nih, nailu ridallahi wa rasulih. Barang siapa yang selalu bersolawat kepada kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta, he is the big person in the world, he is namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, who was brought us from the darkness to the lightness. Happy audience, ladies and gentlemen. Allah. Maka orang tersebut akan mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan memberikan, menganugerahkan keridhoannya kepada kita dengan sebab kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena beliau itu adalah kekasihnya Allah. Dengan mencintai beliau, samalah artinya kita mencintai Allah. Dengan mentaati perintah beliau, samalah artinya kita mentaati perintah Allah. Karena dalam Al-Quran surah 4, yaitu surah An-Nisa, juz 5 ayat 59, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Dengan mentaati Rasulullah berarti kita mentaati Allah. Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu adalah merupakan perintah Allah, karena beliau adalah utusan Allah. Demikian pula dengan mencintai beliau, itu artinya kita mencintai Allah, karena beliau adalah kekasihnya Allah. Sehingga orang yang selalu berselawat kepada beliau, ia berhak mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah ridho, maka surga yang luasnya, kata Allah, arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, beserta seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya, pasti oleh Allah akan diberikan kepada orang yang mendapatkan ridho Allah dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk kita raih ridho Allah dengan meraih ridho Rasulullah. Yuk kita raih ridho Rasulullah. Caranya dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap, tim hadrahnya siap. Opak-opak gembrong-gembrong, opak-opak gembrong-gembrong, opak-opak gembrong-gembrong. Gegentur, 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 dodol apem wajib semprong. Ya Rasulullah, ya
Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Pak Dul, ada Pak Dul? Pak Dul nggak kedengaran suaranya nih. Ayo Pak Dul, ditabok itunya tuh hadrohnya. Opak opak gemblong gemblong, opak opak gemblong gemblong, opak opak gemblong gemblong. Agak gantur, dodol abang wajib semprong. Muhammad ibni Abdillah wa yang qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah wa yang qari kitabillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah. Sallu ala Nabi ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sami' هم من الذنب وغفار ذنوب الله، وسامع هم من الذنب وغفار ذنوب الله. صلوا على النبي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشأن والدرج، أببت يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم، نحن جيران بيد الحرام، حرام الإحسان والحسن، نحن من قوم به سكنوا الله وبه. Seru banget Pak Martono nih, jadi nggak ngantuk saya nih. Kau ini kali. Wabihi min khawfihim aminu, ya Rasulullah, salamun
رد العالم يا أهل الجود والكرم وبآيات القرآن علو الله فتائد فينا. Mana suaranya? Nah gitu dong. فتائد فينا. Masuk gak nih? Akhawani nariful babaha wa tarifuna Allah wasafa wal bayn ya rabbuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji Al-Fatah yazid Rabbal alamin ya Ulal judi wal karami. Yuk bareng-bareng. Rabbi Bambana biberkatihim Allah wardina al-husna bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim Allah wa muhabbatihim min al-fitani. Sallallahu ala Nabi Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji Al-Fatah yazid Rabbal alamin ya Ulal judi wal karami. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Buahnya musik gak ada, tangis dah tuh. ya Rasulullah, ya Habiballah, Ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya wa rahmatullahi wa barakatuh. Isfa' lana yaumal qiyamah, Amin ya Rabb. isfa' lana yaumal qiyamah, Amin ya Rabb. isfa' lana yaumal qiyamah. Amin. Ya Rasulullah, Ya Habib. Engkau adalah kekasih Allah. Ya Anugerahkanlah kepada kami syafaatmu di hari kiamat. Tidak ada yang kubutuhkan di hari kiamat selain syafaatmu ya Rasul. Berikanlah syafaatmu kepada kami ya Rasul. Hidup kami bergelimang dengan dosa. Ibadah yang kami lakukan belum tentu diterima. Kami hanya mengharapkan syafaatmu ya Rasul. Dengan memperoleh syafaatmu, kami akan selamat di hari kiamat. Salamun alaik ya Rafi'a syani wa wajib. Baik para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir sebelum nantinya saya persilahkan kepada Ustadz Mamat sedikit ataupun boleh banyak, terserah dialah untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Ya, silahkan. Sebelum saya persilahkan kepada Ustadz Mamat untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Yang terakhir, sekedar mengingatkan bahwa Siti Aisyah pernah mengatakan, man ahabban nabiyya
alaihi salatu wassalam aksara minas salati alaihi wa samratuhu al-wusulu ila syafa'atihi wa suhbati fil jannah. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang benar-benar cinta kepada Nabi, maka ia harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Dan buah dari sholawat yang kita baca kepada beliau adalah akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat dan akan menemani beliau nanti di dalam sorga. Tentu kita akan merasa senang apabila di hari kiamat kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau dan bisa bertemu menemani beliau di dalam sorga. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian dari Al-Baqi, kurang lebihnya Al-Baqi Muhammad. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan diisi oleh Ustadz Muhammad, terserah. Ya, Ustadz Muhammad terserah ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.